silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Kelompok gerilya Partai Pekerja Kurdistan PKK akhirnya mendeklarasikan gencatan senjata dan memilih berdamai dengan Turkiye. Deklarasi ini diumumkan setelah pemimpin Kurdi yang dipenjara, Abdullah Öcalan, menyerukan pelucutan senjata dan pembubaran kelompok. Pembubaran mereka memunculkan harapan untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang selama 4 dekade atau 40 tahun. Tentu, Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan akan mendapatkan keuntungan politik. Keuntungan apa saja yang akan didapat Erdogan dan apa dampaknya bagi negara-negara yang terlibat dengan kelompok Kurdi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dengan mengupayakan kesepakatan damai dengan Kurdi, Erdogan dinilai dapat melanggengkan kekuasaannya di Turkiye. Erdogan dapat menghitung keuntungan politik di dalam negeri dengan kesepakatan bersama Kurdi. Kesepakatan dengan Kurdi dapat memungkinkan perubahan konstitusional yang akan menghapuskan perpecahan etnis dan memberi Kurdi devolusi kekuasaan. Ex-Perdana Menteri Turkiye, Binali Yildirim, menilai kesepakatan itulah yang dapat memberi kesempatan kepada Erdogan untuk maju lagi dalam pemilihan presiden. Bubarnya Kurdi juga dapat menyelesaikan ancaman keamanan dalam negeri dan menjadi kemenangan politik bagi Erdogan. Sebelumnya, Erdogan menyebut seruan damai dari kelompok Kurdi sebagai babak baru yang dapat meruntuhkan tembok antara masyarakat Kurdi dan Turkiye. Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibariyle artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde 1000 yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı var. Berakhirnya konflik dengan kelompok Kurdi yang tersebar di Irak, Suriah, dan Turkiye akan membebaskan Turkiye dan militernya dari beban yang sangat berat. Jika suku Kurdi di negara tetangga Suriah melakukan hal yang sama, maka konflik regional yang telah berlangsung lama akan mereda. Sebab, Kurdi diyakini hampir sepenuhnya menuruti perintah pemimpinnya. Pemimpin pasukan Kurdi di Suriah atau SDF, Mazlum Abdi, yang dekat dengan Öcalan kemungkinan besar akan mengindahkan seruannya untuk berdamai. Dalam sebuah jumpa pers, Abdi menyambut baik keputusan Öcalan. Ia juga menyatakan inisiatif itu akan menyelesaikan masalah keamanan Turkiye dan menstabilkan situasi pasukannya di Suriah. Kata dia, hal yang menjadi prioritasnya adalah negosiasi dengan pemerintahan baru di Damaskus. Jika gencatan senjata Kurdi di Suriah terjadi, maka proses pembentukan pemerintahan baru Damaskus akan lebih mudah. PKK bermula sebagai kelompok separatis yang berupaya mendirikan negara merdeka bagi suku Kurdi di Turkiye. Turkiye, AS, dan negara-negara lain menggolongkan PKK sebagai kelompok teroris karena serangannya telah menewaskan pasukan keamanan dan warga sipil Turkiye. Selama bertahun-tahun, Turkiye dan Kurdi telah berupaya menyelesaikan konflik yang dimulai dengan perundingan damai pada 2011. Namun, negosiasi itu gagal pada 2015 dan menjadi awal babak yang baru. Hingga pada Oktober 2024, seorang sekutu politik Erdogan meminta Öcalan memerintahkan pejuangnya agar meletakkan senjata dan mengakhiri konflik. Politisi tersebut mengatakan, jika Kurdi mau melakukan hal itu, maka akan terbuka jalan berakhirnya hukuman seumur hidup Öcalan. Pada Sabtu 1 Maret 2025, kelompok Kurdi bersedia meletakkan senjata dan membubarkan diri. Kurdi menyebut gencatan senjata akan dimulai, namun mereka juga meminta Öcalan dan para pendiri PKK dibebaskan dari penjara. Pembebasan tersebut berguna agar Öcalan dapat mengawasi pembubaran mereka. Namun belum jelas apakah Turkiye akan menghentikan operasi bersenjata terhadap Kurdi atau siapakah yang akan memantau pergerakan mereka. Meski begitu,
gencatan senjata memungkinkan suku Kurdi memulai konsultasi internal dan mengadakan kongres guna mengambil langkah maju yang demokratis. Para pejuang Kurdi diperkirakan akan mengindahkan perintahnya dan menggunakan pengaruh Öcalan dalam proses perundingan. Atas seruan damai ini, suku Kurdi berharap mendapat jaminan politik dan hukum dalam setiap kesepakatan. Peneliti di Brookings Institution, Asli Aydin Tasbas, memperkirakan mereka mungkin akan menuntut pembebasan tahanan politik dan perubahan dalam undang-undang terorisme serta amandemen konstitusi. Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti. Kelompok Kurdi telah menyatakan gencatan senjata dalam konflik dengan Turkiye. Langkah ini dinilai dapat memberi Erdogan kesempatan untuk memperluas dan melanggengkan kekuasaannya. Simak terus perkembangan terbaru seputar hubungan Turkiye dan Kurdi hanya di kanal YouTube Kompas.com.